Teman tapi mesra bernama Thomas dan Mimi terlihat sedang berada di sebuah galeri seni. Saat itu Thomas mengajak Mimi untuk menemaninya datang ke acara makan malam keluarga. Tapi Mimi menolak. Kemudian Mimi bercerita jika beberapa minggu ke depan ia akan pindah ke Kroasia bersama dengan pacarnya. Tentu saja Thomas terkejut karena satu-satunya hal yang membuat Thomas nyaman dalam menjalani hidupnya adalah Mimi. Apalagi beberapa hari sebelumnya mereka baru saja bercinta. Thomas mengira Mimi akan memutuskan hubungan dengan pacarnya. Mimi lantas minta maaf. Ia mengaku hilaf saat itu karena dalam keadaan mabuk. Akhirnya Thomas pun pulang dengan membawa kesedihan akibat ditolak cintanya. Tiba di apartemen sederhananya, Thomas langsung disapa oleh tetangga barunya. Tetangga baru Thomas itu memperkenalkan diri dengan nama Gerald. Melihat Thomas yang nampak lesu, Gerald langsung menebak kalau Thomas pasti sedang bersedih gara-gara urusan perempuan. Mimi, ucap Thomas, menyebut nama perempuan yang telah membuatnya tak bersemangat hari itu. Gerald lalu berkata ia bersedia jika Thomas ingin curhat dengannya. Tapi sepertinya Thomas tidak terlalu peduli dengan Gerald karena ia tidak mengenal Gerald sama sekali. Namun terlihat Thomas yang berubah pikiran. Untuk saat ini ia benar-benar butuh teman bicara. Tampak dari Thomas yang akhirnya datang ke kediaman Gerald. Hari itu Thomas memulai ceritanya tentang Mimi, di mana ia bertemu dan betapa cantiknya Mimi bagi Thomas. Sampai saat ini hanya Mimi yang bisa memahami dirinya. Tapi sayangnya Mimi sudah memiliki pacar, ucap Thomas. Ketika itu sesaat Thomas melihat Gerald yang merekam semua pembicaraan mereka. Kemudian Gerald memberi saran kepada Thomas, buatlah Mimi merasa tak aman bila tak bersamamu. Namun Thomas cukup bingung bagaimana merealisasikan saran Gerald tersebut karena kenyataannya ialah yang sampai sekarang sangat bergantung kepada Mimi. Selanjutnya terlihat Thomas yang sedang makan malam bersama keluarganya dan beberapa kolega dari ayah dan ibunya. Saat itu tampak ibu Thomas yang bernama Judith dan sang ayah yang bernama Ethan. Dalam perbincangan makan malam itu, jelas sekali nampak kalau Thomas berada di dalam lingkungan yang tidak ia sukai. Thomas dan ayahnya pun terlihat memiliki hubungan yang kurang harmonis, dikarenakan Thomas yang lebih memilih tinggal di apartemen sederhana pinggiran kota, yang mana Ethan melihat itu sebagai hal yang menjijikan. Kemudian pada suatu malam, Thomas dan Mimi yang ketika itu sedang berada di sebuah restoran, tanpa sengaja melihat Ethan yang sedang bermesraan dengan perempuan lain. Keesokan harinya pun Thomas langsung menemui ayahnya. Awalnya Thomas berniat untuk bertanya perihal yang ia lihat semalam, tapi Ethan benar-benar memojokkan Thomas. Ethan menganggap bahwa putranya itu seperti orang yang tidak memiliki tujuan hidup untuk masa depannya. Akhirnya Ethan memaksa Thomas untuk bertemu dengan seorang penasehat karir, Ethan yang akan mengurus janji temu itu. Malamnya Thomas kemudian menceritakan tentang perselingkuhan sang ayah kepada Gerald. Kata Thomas, sungguh sulit untuk memulai pembicaraan dengan Ethan yang tidak menyukainya. Dan untuk memberitahu ibunya, Thomas pun tak mungkin melakukannya, mengingat kondisi mental sang ibu yang sedang rapuh. Thomas berniat ingin berbicara pada selingkuhan sang ayah dan memintanya agar segera menjauh dari kehidupan keluarganya. Di depan kantor milik ayahnya selanjutnya terlihat Thomas yang ditemani oleh Mimi sedang mengintai wanita selingkuhan Ethan. Setelah melihat wanita itu keluar dari kantor Ethan, Thomas pun nampak menguntit dari kejauhan. Tapi anehnya semakin lama Thomas memperhatikan wanita tersebut, Thomas malah makin jatuh hati pada kecantikan wanita selingkuhan ayahnya. Sampai kemudian Thomas memutuskan untuk menghadapi wanita itu. Namun tanpa diduga, ternyata wanita tersebut sudah tahu siapa Thomas. Wanita tersebut lalu mengajak Thomas untuk makan siang bersama. Ketika itu sang wanita memperkenalkan dirinya dengan nama Joanna. Joanna bercerita bahwa ia mengenali Thomas dari foto-foto yang dipajang Ethan di meja kantornya karena ia bekerja di kantor milik ayah Thomas. Dengan kata lain, Joanna tahu jika ia sedang menjalin hubungan dengan pria yang sudah berkeluarga. Tanpa basa-basi, Thomas lalu meminta Joanna untuk meninggalkan ayahnya. Namun Joanna pun langsung menimpali. Ia tahu tujuan Thomas menemuinya adalah karena Thomas penasaran ingin bercinta dengannya. Mendengar itu tentu Thomas menyangkalnya. Malamnya terlihat Thomas yang sedang bercerita kepada Mimi soal kecantikan yang dimiliki oleh Joanna. Menurut Thomas, sangatlah wajar jika Ethan dengan mudahnya mendapatkan seorang wanita, mengingat kekayaan dan ketampanan yang dimilikinya. Esoknya Thomas kembali menemui Joanna, tapi kali ini Thomas terang-terangan mengajak Joanna untuk bercinta dengannya supaya Joanna bersedia meninggalkan Ethan.
Malamnya Thomas pun menceritakan perkembangan kabar soal perselingkuhan ayahnya kepada Gerald, termasuk niatan Thomas mengajak Joanna bercinta dan apa tujuannya melakukan hal tersebut. Gerald pun hanya memberi saran, jika Thomas sungguh-sungguh ingin melakukannya dengan Joanna karena tertarik dengannya, maka lakukanlah. Beberapa hari kemudian, terlihat Thomas yang meminta Mimi untuk menemaninya menghadiri sebuah acara pernikahan dari kolega orang tuanya. Tak disangka Thomas bertemu dengan Joanna yang juga datang ke acara tersebut. Dan ketika Thomas sedang sendiri, tampak Joanna yang menghampiri Thomas dan memuji ketampanan Thomas malam itu. Saat itulah Thomas langsung mencium Joanna. Dan sejak malam itu, Thomas dan Joanna sering bertemu dan menghabiskan waktu di rumah Joanna. Sementara Mimi mulai kehilangan kebersamaannya dengan Thomas. Esoknya Thomas datang menunjukkan sebuah karya tulisannya kepada Gerald. Thomas ingin memberikan hasil tulisannya itu kepada Joanna karena Joanna yang berprofesi sebagai seorang editor. Tapi sebelumnya Thomas ingin minta pendapat Gerald terlebih dulu soal karyanya tersebut. Gerald memuji bakat Thomas. Menurut Gerald, karya Thomas sangatlah bagus. Namun Thomas tak yakin dengan pujian Gerald karena ayahnya sendiri yaitu Ethan yang notabene pemilik perusahaan penerbit terkenal sering mengatakan bahwa karya tulis Thomas sama sekali tidak menarik. Selanjutnya Thomas bercerita kepada Gerald jika sepertinya saat ini ia sedang jatuh cinta kepada Joanna. Buru-buru Gerald menyanggahnya. Apa yang dirasakan oleh Thomas belum tentu sebuah cinta, namun hanya sebatas kekaguman. Selesai dari tempat Gerald, Thomas kemudian menemui ayahnya. Di sana Ethan sungguh marah kepada putranya karena berani melupakan pertemuan dengan penasehat karir yang susah payah diaturnya. Lalu tampak Thomas yang hendak menemui Gerald kembali, tapi Gerald ternyata tidak berada di kediamannya. Thomas hanya menemukan sebuah draft tulisan dengan nama penulis terkenal di sampulnya. Ternyata Gerald adalah seorang penulis terkenal yang telah menghasilkan belasan buku bestseller, dan Thomas sangat menyukai buku-buku Gerald. Tak ada informasi dan foto-foto di internet tentang penulis terkenal itu, sehingga Thomas mengenali Gerald hanya sebagai orang biasa. Selepas itu tampak Thomas yang berniat menemui Joanna untuk menunjukkan hasil tulisannya. Tapi sepertinya Joanna sedang tidak ada di rumah. Di jalan kemudian Thomas mendapati Joanna yang ternyata sedang bersama Ethan. Esoknya Thomas terlihat dalam kondisi mood yang tidak baik. Apalagi ketika Mimi bertanya kepada Thomas, apakah Thomas telah tidur dengan Joanna? Ketus Thomas menjawab, tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku meniduri selingkuhan ayahku, ucap Thomas. Di sini jelas sekali jika Mimi mulai merasa insecure karena rasa cemburunya. Sorenya tampak Thomas yang sedang bersantai bersama Gerald. Di situ Gerald bercerita jika ia harus keluar dari satu apartemen ke apartemen lain untuk menemukan sebuah ide cerita. Dan pertemuan dengan Thomas adalah hal yang tidak disengaja. Namun dari kisah Thomas lah akhirnya ia bisa menghasilkan lembar demi lembar cerita. Thomas kemudian mengundang Gerald untuk hadir ke pesta anniversary perusahaan penerbit milik Ethan besok malam. Namun tampaknya Gerald menolak. Selanjutnya dengan ditemani Mimi, Thomas datang menghadiri pesta tersebut dan ternyata Gerald pun turut hadir. Namun ketika Thomas hendak mengenalkan Judith kepada Gerald, tiba-tiba Gerald menghilang. Ternyata Gerald sedang menghampiri Joanna yang ketika itu sedang berada di balkon sendirian. Gerald mengancam Joanna jika sampai melukai perasaan Thomas. Dan ketika Thomas juga melihat kehadiran Joanna di pesta itu, ia lantas menghampiri wanita tersebut. Joanna berkata bahwa ia tak bisa lagi menemui Thomas karena Ethan semalam telah melamarnya dan Joanna menerima lamaran itu. Thomas tentu saja marah. Ia tahu jika itu bisa membuat ibunya semakin terjerumus dalam krisis mentalnya. Tapi Joanna kemudian berusaha meyakinkan Thomas kalau semuanya akan baik-baik saja. Thomas tidak tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Pernikahan Judith dan Ethan telah mati. Justru dengan ia menerima lamaran Ethan, itu bisa menyelamatkan Judith. Tapi Thomas tidak percaya begitu saja dengan perkataan Joanna. Menurut Thomas itu hanyalah alibi Joanna untuk merebut Ethan dari Judith. Thomas pun mengancam akan memberitahu ayahnya soal perselingkuhan Joanna dengan dirinya. Niat tersebut tapi urung dilakukan karena saat itu tampak Ethan yang sedang bersama Judith melakukan pidato penyambutan. Sementara itu Mimi yang melihat Thomas baru saja bicara dengan Joanna lantas mengikuti Thomas yang tampak marah dan keluar dari pesta tersebut. Dalam guyuran hujan di pinggir jalan, Mimi kemudian mengakui bahwa ia mencintai Thomas dan Mimi ingin Thomas ikut menemaninya ke Kroasia. Singkat Thomas membalas kejujuran Mimi. Thomas pun mengakui jika ia telah meniduri Joanna dan untuk saat ini ia sedang jatuh cinta kepada Joanna. Tak lama kemudian Mimi terlihat pergi meninggalkan Thomas seorang diri.
Thomas pun kemudian tampak pulang ke rumah ayah dan ibunya. Saat pagi, Thomas bercerita kepada sang ibu jika saat ini masalah sedang menghampiri dirinya dan ia tak memiliki jalan keluar selain menghadapinya. Dengan bijak, Judith pun menyarankan agar Thomas berani menyelesaikan masalahnya tersebut. Bergegas, Thomas lalu menemui ayahnya di kantor. Joanna yang melihat kedatangan Thomas buru-buru menyusulnya ke ruang kerja Ethan. Ethan cukup terkejut mengetahui Thomas dan Joanna saling mengenal. Thomas pun lalu menambahi jika ia telah tidur dengan Joanna. Spontan Ethan terlihat marah kepada mereka berdua, dan saat Ethan sudah pergi dari ruangan itu, Joanna lalu menunjukkan sebuah foto terbingkai dari meja Ethan. Sebelum pergi, Joanna sempat berkata bahwa ini semua dilakukan adalah untuk kebaikan Thomas sendiri. Sebuah foto Thomas yang sedang bertanding dalam kejuaraan tenis beberapa tahun lalu, dan terlihat jelas ada sosok Gerald yang sedang berdiri mengawasi Thomas. Tak mau buang waktu, Thomas segera berlari untuk menemui Gerald. Thomas ingin mengajukan sejuta pertanyaan yang ada di kepalanya, tapi unit apartemen Gerald sudah tampak kosong. Dari tulisan pada sebuah asbak rokok di tepi jendela, Thomas akhirnya mengetahui di mana kira-kira Gerald berada. Tanpa basa-basi, Thomas selalu meminta penjelasan Gerald tentang foto yang ia bawa dari meja kerja Ethan. Gerald lalu menyebut bocah dalam foto tersebut sebagai the only living boy in New York. Gerald kemudian memulai ceritanya. Ada 3 orang sahabat, satunya adalah seorang wanita yang sangat cantik, satu orang lagi adalah seniman berbakat, dan satu orang lainnya tak memiliki bakat apapun. Tapi sekuat apapun seniman itu berusaha, ia gagal untuk mendapatkan wanita tersebut, dan Tuhan malah menakdirkan sang wanita menikah dengan pria yang tak memiliki bakat itu. Mereka lalu mulai berencana untuk membentuk sebuah keluarga, tapi satu masalah menghadang mereka. Sang lelaki ternyata divonis mandul. Thomas lalu spontan melanjutkan kisah Gerald bahwa mereka kemudian meminta bantuan kepada sahabat mereka yang seorang seniman itu. Mendengarnya, Gerald lalu tersenyum. Ia memuji Thomas yang memiliki bakat untuk menebak sebuah alur cerita. Singkat Thomas menjawab, ternyata ia memiliki bakat itu dari Gerald, yang akhirnya ia ketahui jika pria tua tersebut adalah ayah kandungnya. Gerald pun terlihat menangis. Kini ia lega Thomas telah mengetahui semuanya. Anak yang sejak dulu hanya bisa ia awasi dari kejauhan, sekarang sedang merangkul dirinya. Selanjutnya tampak Thomas yang pulang ke rumah untuk menemui ibunya. Sekarang Thomas tahu bahwa beban mental yang dialami oleh Judith karena ia terperangkap dalam pernikahan yang semu bersama Ethan. Karena sejatinya Judith telah lama mencintai Gerald, namun tak memiliki keberanian untuk mengungkap semuanya demi kebaikan Thomas. 1 tahun pun berlalu. Terlihat Ethan yang mengunjungi Thomas di toko bukunya. Thomas menyanjung Ethan sebagai pria hebat yang tak melarikan diri dari masalah. Akhirnya Thomas kini memiliki 2 ayah yang sangat ia sayangi dan sebuah keluarga lengkap yang bahagia.